Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua bisa kembali lagi berkumpul pada kuliah Pancasila yang namanya itu Dr. Haji Tamsikuddin MPD. Terima kasih kepada Bapak Tamsik yang sudah menyempatkan hadir untuk pertemuan kali ini. Pada kali ini kami dari kelompok 11 yang akan merupakan materi dengan judul kami dari kelompok 11 akan merupakan materi dengan judul Etika Pancasila. Lanjut pada belakang, etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan manusia. Etika menjadi pedoman dalam membangun perilaku manusia yang selaras dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks bangsa Indonesia, etika tidak hanya bersifat universal, tetapi juga memiliki ciri khas yang bersumber dari nilai hukum Pancasila. Selanjutnya ada manfaat antara lain itu untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup teori etika. Seterusnya untuk mengetahui perbedaan antara etika dan moral, untuk menganalisis penerapan teori etika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada manfaat, itu manfaat secara teoritis, makalahnya dapat menambah wawasan mengenai konsep etika dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Terus juga bagi mahasiswa, makalah ini menjadi bahan pembelajaran untuk memahami pentingnya etika sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai nilai hukum bangsa. Selanjutnya itu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani. Etika yang berarti adat, kebiasaan, atau watak. Secara terminologis, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai moral, baik dan buruknya suatu tindakan manusia. Etika berfungsi sebagai pedoman untuk menilai suatu tindakan apakah layak dilakukan atau tidak, sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perkenalkan, saya Putri Eda Safa. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori etika. Yang pertama itu ada etika deontologi, yaitu menekankan kewajiban moral yang bersifat universal. Yang kedua ada etika teleologi, yaitu menekankan akibat atau tujuan dari tindakan. Lalu ada etika kebajikan, yaitu menekankan pada pembentukan karakter atau kebajikan. Dan yang terakhir ada etika religius, yaitu berlandaskan ajaran agama sebagai sumber norma moral. Selanjutnya ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah sistem nilai moral yang bersumber dari 5 nilai Pancasila. Setiap sila mengandung nilai etis yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini itu menekankan moralitas berdasarkan nilai religius dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan. Yang selanjutnya itu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan adil. Terus sila ketiga itu persatuan Indonesia yang menekankan semangat persatuan dan nasionalisme. Terus yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Di sini di sila keempat mengandung etika demokrasi, musyawarah, dan kepemimpinan. Terus yang kelima ada sila keadilan sosial yang menuntut adanya distribusi keadilan dan solidaritas sosial. Selanjutnya saya Mutiara Sumarayani akan menjelaskan tentang relevansi etika Pancasila. Etika Pancasila memiliki relevansi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam politik, menuntun penyelenggaraan negara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam hukum, menjadi dasar keadilan hukum yang tidak diskriminatif. Dalam ekonomi, menekankan pemerataan kesejahteraan dan menolak ekspoliasi. Dan dalam sosial budaya, menjaga kerukunan, toleransi, dan kebersamaan. Selanjutnya, penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Etika Pancasila bukan hanya konsep moral, teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku nyata. Contoh penerapannya yaitu pada sila pertama, sila ketuhanan, toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan, menolong sesama tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan, gotong royong, dan nasionalisme. Sila keempat, kerakyatan, musyawarah, dan menghargai pendapat. Dan sila kelima, keadilan, berlaku adil, dan membantu yang membutuhkan. Dan kesimpulan, etika sebagai cabang filsafat moral memberikan landasan teoritis dalam menentukan baik buruk tindakan manusia. Terdapat berbagai teori etika seperti deontologi, teologi, kebajikan, dan religius. Dalam konteks Indonesia, etika tersebut menemukan bentuk khas dalam etika Pancasila. Etika Pancasila bersumber dari 5 sila yang mengandung nilai moral fundamental bagi kehidupan bangsa Indonesia. Relevansi dan penerapan etika Pancasila penting untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara yang adil, demokrasi, religius, serta keberadaban. Sekian materi dari kami.